Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Reza Santia, NPM 2213022060 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan sistem pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan di pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh setiap bernapas disebut dengan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas yang dilakukan. Semakin bertambahnya usia, frekuensi pernapasannya akan semakin rendah. Kemudian, pernapasan dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar adalah di mana terjadinya pertukaran udara di dalam alveolus dengan darah yang berada di dalam kapiler. Sedangkan pernapasan dalam adalah di mana terjadinya pernapasan antara darah yang ada di dalam kapiler dengan semua sel yang ada di dalam tubuh. Berikut adalah organ dan bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung terdapat di sini. Kemudian di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada faring atau tenggorokan. Ada di sini. Faring tenggorokan itu udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan. Tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga udara yang keluar. Kemudian yang ketiga ada trakea dan batang tenggorokan. Trakea ada di sini. Kemudian trakea atau batang tenggorokan memiliki dua cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut bronchiolus. Pada bronchiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Yang keempat ada laring atau pangkal tenggorokan. Ada di sini. Laring atau pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga tempat menghasilkan suara. Disinilah jantung terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan akan menutup dan akan terbuka jika manusia akan bernafas. Yang kelima ada bronkus atau cabang tenggorokan, cabang batang tenggorokan. Ada di ini. Fungsi dari cabang batang tenggorokan adalah menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Batang tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kedua cabang itu mengaruhi kepada paru-paru yang bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut alveolus. Alveolus memiliki kapiler darah. Melalui kapiler-kapiler tersebut, oksigen masuk dan keluar menuju ke dalam darah. Pulmu atau paru-paru ada di sini. Terbagi menjadi dua bagian,
yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronchioles memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronchioles respirasi. Itu ada di paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada beberapa fungsi sistem pernapasan manusia, yaitu menghirup dan hembusan udara atau bernapas. Yang kedua, pertukaran gas atau paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Yang kelima, mencium bau. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.